Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa di channel 1001 Misteri. Apa kabar semuanya? Semoga saja semua dalam keadaan baik-baik saja. Para pencinta misteri yang berbahagia, pada perjumpaan kali ini kami hadirkan sebuah cerita berjudul Lina, Penumpang Malamku. Sebelum lanjut pada kisahnya, untuk yang belum subscribe, silahkan berikan subscribe-nya terlebih dahulu. Terima kasih. Dan sekarang kita lanjut ke ceritanya. Selamat mengikuti. Di sebuah ruangan dengan luas sekitar 3 kali 3 meter, seorang pria sedang terduduk. Dia sedang meratapi nasibnya yang akan terjadi ke depan. Sungguh dia merindukan istrinya. Dia begitu kasihan melihat istrinya yang sangat terpukul atas kejadian kemarin. "Maafin aku, Maya. Ini semua salahku," batinnya. Lalu setetes air mata membasahi pipinya. Di depan sebuah rumah mewah, terdapat sebuah tenda besar. Sepertinya ada sebuah acara pernikahan di sana. Begitu indah dekorasi pengantin yang berada di ujung tenda itu. Nampak begitu banyak tamu undangan yang kini memenuhi dalam tenda. Seorang pengantin wanita sudah duduk di pelaminan. Namun sang pengantin pria nampaknya belum datang. Entah karena apa. Di depan pintu masuk terdapat sebuah foto prawedding yang cukup besar. Fandi berjalan memasuki pintu masuk bersama seseorang yang selalu setia mendampinginya. Sebut saja dia sahabatnya. Fandi pun duduk di salah satu meja tamu di sana bersama Andin. Tak lama setelah mendapatkan kursi, namun tiba-tiba Fandi berdiri lagi. "Din, gue ke Raka dulu ya. Lo tunggu di sini. Coba sebentar kok." Andin pun mengangguk. Fandi berjalan memasuki rumah. Sampai di dalam rumah, Fandi begitu disambut oleh tuan rumah. Mereka adalah orang tua Raka. "Assalamualaikum, Tante." "Waalaikumsalam. Fandi. Wah, tambah keren aja nih. Calonnya mana?" ucap Ibu Raka sedikit menggoda. "Belum ketemu, Tante." "Emang nyarinya di mana?" timpal adik perempuan Raka yang bernama Mila. Saat ini dia sudah kuliah semester 5. "Udah nyari kemana-mana, tapi masih belum ketemu." Sontak mereka pun tertawa mendengar banyolan Fandi. "Halah, itu barusan siapa cewek yang bareng sama Kak Fandi?" tanya Mila. Dia memang sudah akrab semenjak Raka berteman dengan Fandi. "Oh, itu cuma teman kok." "Teman apa teman?" "Ya teman lah, Tante." "Tenang aja, nanti kalau udah nemu calon yang pas, Fandi bakal undang Tante sama Mila." Ya, Tante doakan semoga cepat nyusul Raka ya." "Amin." "Raka di mana, Tante?" "Tuh, masih betah di dalam kamar." "Gak tahu tuh, lagi ngapain. Udah dipanggil-panggil, tuh anak dari tadi masih belum nongol juga. Padahal udah banyak tamu undangan, malu-maluin aja." Tiba-tiba raut wajah Ibu Raka berubah kesal. "Fandi ke kamar Raka dulu ya, Tante." "Iya, Fandi, suruh cepat turun dia." "Siap, Tante." Fandi pun bergegas ke kamar sahibnya itu. Tiba di depan pintu kamar Raka, Fandi pun mengetuk pintu kamarnya. "Siapa?" "Gue." "Siapa lo?" "Apa-apaan nih anak?" batin Fandi, karena mendengar suara Raka seperti sedang kesal. "Gue Fandi, tolol." Mendengar suara Fandi, Raka pun bergegas membuka pintu kamarnya. Hanya kepalanya yang nongol. Nampak dia memakai baju pengantin serba putih. "Fandi." Raut wajah Raka seperti sedang gelisah membuat Fandi sedikit bingung dengan sikapnya. Raka menarik tangan Fandi untuk masuk ke dalam kamarnya. Tak lupa,
Raka pun mengunci kamarnya lagi. "Apa-apaan sih lu? Gini amat ya kacaunya kalau jadi pengantin baru," ucap Fandi sambil terkekeh. Namun raut wajah Raka masih memperlihatkan kegelisahannya, membuat Fandi sedikit curiga. "Ada apa sih lu? Ada masalah?" "Bukan sekedar masalah, Van, tapi gue sedang kalut." "Iya, kenapa?" "Bayu, Van. Kenapa sama tuh anak? Dia ditangkap polisi." Spontan, Fandi pun kaget, tak menyangka. "Ada masalah apa sama dia? Kenapa bisa ditangkap polisi?" Raka hampir saja keceplosan. Saking kalutnya, dia sampai tidak sadar bahwa saat ini dia sedang bersama siapa. Sebenarnya Raka sangat takut kalau dia juga akan ditangkap polisi. "Tidak tahu aku kasusnya apa." Akhirnya Raka pun memilih berbohong. Fandi hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. "Ya sudah, lo cepat turun sono. Udah banyak tamu undangan yang hadir, tahu nggak?" "Iya, tapi lo temenin gue keluar ya. Gue gugup banget soalnya." "Ya elah, manja amat sih lo." Mereka pun hendak keluar dari kamar. Namun pintu kamar sudah diketuk dulu dari luar. "Kak," ternyata suara Mila. Namun didengar dari suaranya Mila seperti sedikit tegang. "Ada apa, Mil?" tanya Raka setelah dia membuka pintu kamarnya. "Cepat turun, Kak. Di bawah ada polisi." Bagai disambar petir, langsung pias wajah Raka. Dia pun sontak kaget dan kakinya pun lemas. Fandi yang mendengar pun tak kalah kaget. Kita tinggalkan dulu kepanikan dan kekagetan Raka yang saat ini didatangi polisi saat mereka mengadakan resepsi pernikahannya. Dan sekarang kita beralih ke rumah sakit jiwa. Malam hari di sebuah rumah sakit jiwa, seorang pria terbangun dari tidurnya karena dia merasa ada sesuatu yang meniup-niup wajahnya. Dia mengerjap-ngerjapkan matanya. Sungguh terkejut ketika dia mulai sadar sesosok wanita dengan wajah sangat pucat berada di atas tubuhnya dengan posisi melayang. Matanya begitu tajam melihat ke arah lelaki itu. Rambutnya yang panjang tiba-tiba bergerak dan melilit lehernya hingga dia merasa sulit bernafas. Tangan lelaki itu tak bisa bergerak karena diikat. "Tolong, ampuni aku," berusaha memohon walau suaranya tercekat karena cekikan. Namun seketika sosok wanita itu pun menghilang bagaikan asap dan lelaki itu kini bernafas lega. Namun lampu seketika mati hingga ruangan itu pun menjadi gelap gulita. Lelaki itu kini mulai gelisah dan ketakutan. Lalu terdengar suara cekikikan menakutkan memenuhi ruangan gelap itu dan lelaki itu pun mulai berteriak-teriak ketakutan. "Pergi kau wanita sialan!" maki lelaki itu. Dia memang kerap mendapat teror dari sosok hantu berambut panjang hingga dia menjadi gila seperti ini. Awal mula ketika dia mendapat gangguan sekitar 10 tahun yang lalu saat dia pulang dari klub malam. Kita flashback ke waktu 10 tahun yang lalu. Suara musik yang dibawakan oleh seorang disc jockey membuat semua orang yang berada di ruangan itu berjoget menggila. Lelaki dan perempuan membaur menjadi satu. Mereka pun tampak asyik. Seorang lelaki tengah duduk di sebuah sofa sedang memangku 2 orang wanita seksi. Kedua wanita seksi itu pun nampak asyik bersanda gurau dengan lelaki itu. Sesekali mereka pun menuangkan minuman beralkohol ke dalam gelas dan memberikannya kepada lelaki itu. Tak lama kemudian, 2 orang lelaki pun datang menghampiri mereka. Melihat siapa yang datang, lelaki itu pun tersenyum. "Akhirnya datang juga kalian. Ayo duduk." Setelah kedua lelaki itu duduk, datang 2 orang wanita seksi yang kemudian langsung duduk di sebelah kedua lelaki itu. Dan mereka pun langsung kikuk. "Tidak usah sungkan-sungkan. Mereka sudah gua bayar buat muasin kalian." Kedua lelaki itu pun terkejut mendengarnya. Kedua lelaki itu adalah Raka dan Bayu.
sedangkan lelaki yang memangku kedua wanita seksi itu adalah Niko. Mereka sengaja janjian di klub untuk merayakan kelulusan mereka. Mereka begitu menikmati suasana itu. Hanya Bayu yang merasa tak nyaman karena tak biasa. "Kaniko, ini teman lo masih perawan ya? Diam aja dari tadi digodain," ujar wanita seksi yang berada di dekat Bayu sambil terkekeh. Dia bernama Mary. Spontan saja semua yang berada di sana tertawa. Bay, nikmatin saja. Tuh, lihat Raka," tunjuk Niko pada Raka yang sedari tadi sudah bersenang-senang dengan wanitanya. "Gue nggak bisa, Nik. Sorry, gue balik dulu ya." Bayu nampak gugup dan berkeringat dingin membuat dia semakin ditertawakan. "Dasar culun lo. Ya udah, kalau lo mau balik, balik aja sendiri. Kayaknya Raka masih betah di sini," ujar Niko sambil terkekeh, dan Bayu pun pamit untuk balik duluan kepada mereka. Setelah kepergian Bayu, tinggal Niko dan Raka yang masih menikmati malam itu. "Nik, boleh di-booking gak nih cewek?" "Of course, lo bisa puas-puasin malam ini." Akhirnya mereka pun berlanjut membooking wanita malam itu. Mereka kini check-in di sebuah hotel. Niko begitu bersemangat. Dia tak sabar ingin segera menerkam wanita seksi yang dia sewa itu. "Ayo dong, cepat buka bajumu." Sayang, kamu gak sabaran banget sih," ucap wanita itu sambil mencium leher Niko. Membuatnya semakin menggila, dan dia langsung menggendong wanita itu dan menidurkannya di ranjang. Sedangkan wanita itu menggeliat-geliat keenakan saat Niko menciumi seluruh lekuk tubuhnya. "Sayang, aku sudah gak tahan." Dengan segera Niko pun menggagahinya. Suara desahan dan lengguhan bersahutan di ruangan itu. Niko menindih wanita itu dengan kuat, hingga wanita itu pun benar-benar puas berhubungan dengan Niko. Namun di pertengahan permainan, Niko tiba-tiba melihat wanita itu berubah menjadi Rina yang sedang tak berdaya saat dia perkosa dulu. Niko langsung menghentikan permainan itu karena terkejut, dan wanita itu kini menjadi bingung melihat wajah Niko yang berubah itu. "Kenapa sayang?" Niko yang tersadar bahwa dia tengah berhalusinasi seketika mencoba tersenyum dan kembali lagi ke ranjang mereka. "Aku ingin ganti posisi sayang. Kamu di atas ya?" ucap Niko sambil berbisik dan menggigit kecil telinga wanitanya. Tanpa menunggu lama, wanita itu pun langsung naik ke atas tubuh Niko dan mereka pun bermain kembali. Di tengah permainan lagi, wanita itu kini berubah menjadi Rina. Namun lebih menakutkan. Rina tampak menyeringai dan wajahnya sungguh menyeramkan, membuat Niko langsung berteriak dan mendorongnya. "Ada apa sayang?" Wanita itu nampak bingung. "Jangan lo deketin gua. Pergi lo sekarang juga." "Apa salahku? Pergi lo sekarang juga." "Jangan asal nyuruh pergi aja dong. Bayar dulu." Tanpa pikir panjang, Niko mengambil dompetnya dan mengambil uang tunai tanpa dia hitung dulu. Setelah itu, dia serahkan semua pada wanita itu. Akhirnya wanita itu pun pergi. Walau sedikit dongkol, tapi dia cukup senang karena mendapat tip yang lumayan banyak dari Niko. Dasar laki-laki aneh, gila, batin wanita itu setelah meninggalkan kamar hotel. Setelah kepergian wanita itu, kini dia memakai bajunya lagi dan ingin pulang. Saat berada di basement, dia merasa diikuti oleh seseorang. Namun saat dia menoleh, tak ada seorang pun. Suasana basement sangat sepi. Dia mulai merasa tak nyaman. Dia pun segera membuka mobil dan menjalankan mobilnya. Pikirannya masih kacau karena kejadian tadi. Ditambah dia sedang dalam pengaruh minuman beralkohol. Dia jadi sedikit tidak fokus mengendarai mobilnya. Di tengah perjalanan, dia seperti merasa ada sesuatu di belakang. Ternyata benar saja, ketika dia melihat dari fender mirror, nampak sesosok wanita dengan muka yang pucat sedang melotot ke arahnya. Niko pun langsung berteriak dan mobilnya pun oleng
hingga tiba-tiba mobil Niko pun menabrak pohon. Di rumah sakit, kini Niko ditangani oleh tim medis. Lukanya hanya lecet di bagian tangan dan kaki, namun sedari tadi Niko tak kunjung sadar. Mami Niko hanya bisa menangis melihat keadaan putranya, sedangkan dedinya kini sedang berada di luar negeri untuk mengurus bisnis. Akhirnya setelah dilakukannya CT scan, diketahui terdapat luka dalam pada kepala Niko, dan itu juga berefek pada syaraf di otaknya. Karena ditambah lagi efek dari Niko yang suka mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Sekitar 1 minggu dia tak sadarkan diri. Kini dia sudah mulai membuka matanya. Raka dan Bayu menjenguk Niko di rumah sakit. Namun Niko masih tak berdaya. Dia sepertinya tak mengenali orang-orang di sekitarnya. Dia hanya bisa meracau tak jelas. Bahkan sesekali dia berteriak, "Kau wanita sialan, Rina!" Ceracau Niko kemudian membuat Bayu dan Raka bergidik ngeri mendengarnya. "Kak, yang tenang dong. Ini ada Bayu sama Raka di sini," ujar maminya Niko, sangat mencemaskan putranya itu. Hari demi hari kondisi Niko semakin parah. Walau lukanya sudah berangsur membaik, namun keadaannya masih tetap sama. Suka berteriak-teriak tak jelas, bahkan suka menyakiti diri sendiri dan menyakiti orang-orang di sekitarnya. Akhirnya keluarga besar pun sepakat untuk memindahkan Niko di rumah sakit jiwa. Walau sangat terpukul maminya Niko atas kesepakatan itu, namun itu adalah keputusan terbaik, dan itu pun semua demi kesembuhan Niko. Kita kembali lagi ke resepsi pernikahan Raka. Suasana pernikahan yang semula normal kini mulai gaduh karena kehadiran 4 orang berseragam polisi yang tiba-tiba masuk ke dalam area pernikahan. Keempat polisi itu datang bukan sebagai tamu dari keluarga mempelai, melainkan mereka akan menjemput seorang tersangka pembunuhan di sana. Para tamu undangan yang berada di sana masih bertanya-tanya, siapakah tersangka yang akan dijemput oleh polisi itu. Pengantin wanita yang awalnya berada di pelaminan kini telah turun dan masuk ke dalam rumah. Cukup lama para tamu undangan dibuat penasaran siapakah yang akan dijemput oleh polisi itu. Tiba-tiba terdengar suara tangis histeris dari dalam rumah. Bahkan sepertinya pengantin wanitanya pun kini pingsan. Tak lama kemudian, keempat polisi itu pun keluar dari dalam rumah. 2 orang polisi di belakang mengapit seorang tersangka. Tangannya pun diborgol ke belakang. Kini para tamu undangan telah mengetahui siapa sebenarnya yang disebut tersangka itu. Dialah pengantin pria. Orang yang mereka kenal selama ini, dan bahkan orang yang tak pernah mereka duga sebelumnya. Para tamu undangan kini sudah mulai kasak-kusuk. Ada yang turut prihatin, bahkan ada yang sengaja merekam kejadian itu dengan ponsel mereka untuk dijadikan konten. Raka hanya bisa pasrah dan menunduk saat dirinya kini digelandang oleh polisi. Rasa sesal dan sedih kini menjadi satu. Dia telah membuat keluarganya menanggung malu karena perbuatannya. Dia juga telah membuat kecewa pada istrinya. Bagaimana tidak, hal ini terjadi di saat hari bahagianya, bahkan menjadi tontonan oleh warga dan juga para tamu undangan yang hadir. Dia hanya mampu menangis dan meminta maaf pada istri dan juga keluarganya, terutama mamanya yang jelas merasa terpukul atas semua ini. Namun menangis pun sudah tak ada gunanya. Bahkan memohon maaf pun terasa hambar dibanding luka yang telah dia torehkan untuk keluarga besarnya ini. Raka menatap Fandi, namun Fandi seakan tak merespon tatapan itu. Ya, dia tahu Fandi adalah orang yang lebih merasa kecewa padanya. Bahkan dia mungkin sudah membencinya. Selama beberapa tahun ini, dia sudah belajar untuk move on dari Rina. Dan dia sudah bisa ikhlas walau tak bisa bersama dengan Rina. Karena dia yakin
jika suatu hari dia pasti akan dipertemukan dengan jodoh yang terbaik. Namun jika awal kepedihannya ini ternyata akibat ulah sahabatnya, apakah dia bisa terima dan memaafkan segala kesalahan teman-temannya itu? Mobil polisi itu pun meraung pergi, meninggalkan sejuta luka dan air mata. Fandi hanya bisa menatap nanar mobil polisi itu yang kini telah pergi menjauh. Perasaannya masih menolak percaya dengan apa yang telah dia saksikan barusan. Andai waktu bisa diputar kembali. Sudahlah. Mungkin setelah ini Raka bisa mengambil hikmah atas perbuatannya dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Kita doakan saja. Andin mendekati sahabatnya itu. Dia ikut merasakan kesedihannya. Dia tahu betapa pedihnya luka hatinya saat ini. Karena selama 10 tahun ini, dia selalu mendampingi Fandi di saat-saat terpuruknya. Dia juga tak menyangka ternyata penyebab dari semua ini adalah para sahabatnya juga. Fandi, udah yang sabar. Kita doakan semoga Rina bisa tenang sekarang ya. Mendengar nama Rina, tak terasa setetes air bening itu jatuh dari pelupuk matanya. Akhirnya mereka pun memilih pergi dan pulang dari sana. Tak peduli seperti apa gaduhnya di rumah Raka. Mereka sudah tak tertarik untuk mengetahui keadaannya. Fandi mengendarai mobilnya dengan kecepatan sedang. Sedangkan Andin berada di sebelahnya. Andin melihat Fandi dari ekor matanya. Terlihat sesekali Fandi mengusap air matanya dengan punggung tangannya. Sungguh bergetar hati Andin melihat semua itu. Andin melihat jam tangannya sudah menunjukkan waktu zuhur. "Van, kita mampir di masjid yuk, sholat zuhur dulu," ajak Andin. Fandi tak menjawab, namun dia langsung menepikan mobilnya di sebuah halaman masjid yang tak jauh darinya berkendara. Mereka pun turun dan langsung menuju ke tempat wudhu. "Kuharap kamu bisa mengambil hikmah dari semua ini, Fandi, dan kamu bisa ikhlas. Aku hanya ingin melihatmu bahagia," batin Andin. Dia sengaja mengajak Fandi ke masjid agar pikiran Fandi bisa tenang, karena dia tahu semua yang terjadi adalah takdir dari Yang Maha Kuasa, dan kita pun harus kembalikan lagi kepadanya. Andin telah selesai menunaikan sholat zuhur. Nampaknya Fandi masih belum keluar masjid. Andin pun dengan setia menunggu Fandi di teras masjid, duduk sambil menyandarkan tubuhnya di tiang masjid. Cukup lama Andin melihat Fandi masih duduk di dalam masjid. Namun Andin tak merasa keberatan walau harus menunggu lama. Saking sejuknya suasana di masjid hingga Andin pun tertidur. Entah berapa lama dia tertidur. Tiba-tiba bahunya sudah seperti diguncang seseorang. "Bangun, udah tidur aja," kata Fandi yang sudah duduk di sebelah Andin sambil memakai kaos kakinya. Andin pun tersadar dari tidurnya. Nampak Fandi sudah berada di sebelahnya. Sekilas, dia lihat wajah Fandi nampak lebih fresh. Andin pun tersenyum melihat itu. Udah selesai lo," kata Andin sambil mengucek-ucek matanya. Sesekali mulutnya masih menguap. "Ya udah, ayo," ajak Fandi. "Kemana?" "Pulanglah. Lo mau lanjutin tidur di sini? Ya udah, gue pulang duluan." Fandi pun berlalu membuat Andin langsung berdiri mengejarnya. Fandi, main ninggal-ninggalin aja," sungut Andin setelah bersejajar dengan Fandi. Fandi pun tersenyum pada Andin. Melihat hal itu, Andin sangat bahagia karena bisa mengembalikan mood Fandi lagi. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam mobil dan pulang. Seminggu kemudian, Fandi datang ke rumah Andin untuk mengajaknya di suatu tempat. "Mau kemana sih? Kok mendadak begini?" kata Andin saat di dalam mobil Fandi. "Ada deh, nanti juga lo tahu." Andin hanya bisa mengerucutkan bibirnya dan diam selama perjalanan. Fandi menghentikan mobilnya sejenak di sebuah rumah makan untuk membeli makanan di sana.
Setelah selesai, dia pun kembali menjalankan mobilnya. Andin hanya melihatnya dengan heran tanpa mengatakan apa-apa. Tak lama kemudian Fandi membelokkan mobilnya di sebuah kantor polisi. "Yuk turun," ajak Fandi, membuat Andin semakin heran dan bingung. "Udah, nggak usah bego gitu mukanya. Ayo turun." Tanpa menunggu lama lagi, Andin pun turun dan mengikuti langkah Fandi masuk ke dalam kantor polisi. Ternyata kedatangan Fandi ke kantor polisi untuk menjenguk Bayu dan Raka yang kini masih ditahan di sel sementara. Betapa terkejutnya Bayu dan Raka setelah mengetahui siapa yang kini telah menjenguknya. Bayu dan Raka hanya diam 1000 bahasa. Mereka hanya menunduk. Rasa malu dan sesal menjadi satu dalam benak mereka. "Udah, gak usah sungkan begitu. Gue masih sahabat kalian kok. Gue kesini cuma pengen tahu keadaan kalian. Oh ya, ini gue bawain makanan buat kalian," ucap Fandi sambil menyodorkan makanan yang barusan dia beli di sebuah rumah makan. Tiba-tiba terdengar suara tangisan dari kedua narapidana itu, membuat hati Andin semakin mencelus melihatnya. Tak tahan berada di situasi yang mengharu-birukan itu. Akhirnya mereka pun saling berpelukan dengan suara tangis yang bersahutan. Kata maaf selalu terucap dari mulut Bayu dan Raka. Fandi hanya mengangguk dan membalas pelukan mereka. Kini tak ada lagi dendam, walau sempat ada rasa kecewa yang mendalam. Fandi sudah bisa menerima kehilafan mereka dan memaafkan sebuah kesalahan mereka. "Alhamdulillah, udah lega rasanya hati gue," ucap Fandi setelah dia berada di mobil untuk pulang. "Alhamdulillah, gue juga ikut senang dengarnya," kata Andin sambil mengusap lembut pundak sahabatnya itu. Betapa senang hati Andin saat ini tak bisa dia gambarkan dan tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Di hatinya terselip doa untuk kebahagiaan sahabatnya ini. Sekarang kita menuju kembali ke rumah sakit jiwa. Di sebuah taman di area rumah sakit jiwa, Niko sedang duduk termenung. Sekarang dia sudah tak di ruang isolasi lagi. Karena selama beberapa hari ini, dia sudah menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Dia sudah mau membaur bersama teman-teman yang lain dan tak pernah berteriak-teriak lagi, bahkan sudah tidak ngamuk-ngamuk lagi. Bahkan dokter yang selama ini memantau kesehatan Niko mengatakan kalau kesehatan jiwa Niko sudah menunjukkan perkembangan dan sebulan ke depan Niko pasti sudah sembuh, walau tidak total seperti semula. Tiba-tiba Niko tersadar dari lamunannya karena mendengar namanya dipanggil seseorang. Dia menoleh ke sana kemari, tak menemukan seorang yang telah memanggilnya. Terlihat seorang wanita cantik di ujung taman sedang melambaikan tangannya pada Niko. Niko pun menghampiri wanita itu, namun si wanita terus berjalan cepat sambil melambai memanggil Niko untuk mengikutinya. Niko terus berjalan cepat membuntuti wanita itu. Tiba di sebuah gudang belakang rumah sakit, wanita itu pun tiba-tiba membuka bajunya sambil menggoda Niko yang kini sudah merasa tergoda. "Apa kau mau?" tanya wanita misterius itu sambil terus menggoda Niko. Niko pun mengangguk dan menyergap wanita itu. Mereka kini bermain dengan panasnya di gudang itu. Niko terlihat sangat menikmati. Sementara itu seorang satpam sedang mengamati sebuah rekaman CCTV dari posnya. Dia melihat ada seorang pasien gangguan jiwa sedang bermain solo di gudang belakang rumah sakit. Satpam itu pun akhirnya menghubungi perawat untuk mendatangi gudang belakang. Perawat laki-laki beserta satpam itu pun mendatangi gudang dan menemukan Niko tengah bermain solo dengan asyiknya. Melihat ada orang datang, Niko pun terkejut dan spontan saja lari dari sana. Satpam dan perawat itu pun mengejar Niko yang berlari menuju tangga belakang gedung. Niko terus berlari menaiki tangga itu menuju tandon air di atas. Perawat itu pun mengejarnya di sana. Sampai di atas, Niko naik ke atas tandon. Melihat perawat dan satpam itu sampai di atas, tanpa disangka, Niko pun loncat
membuat perawat dan satpam itu pun menjerit histeris menyaksikan Niko yang jatuh ke bawah dengan kepala mendarat terlebih dahulu. Niko pun tewas seketika dengan luka parah di kepala. Sesosok wanita cantik tersenyum menyeringai dari kejauhan. Di sebuah pemakaman umum, nampak seorang lelaki tengah berada di sebuah pusara. Di nisan itu bertuliskan nama Rina. Lelaki itu nampak berdoa dengan khusyuknya. Sesekali terlihat lelaki itu mengusap matanya yang tiba-tiba berair. Cukup lama dia duduk di sebelah pusara itu, hingga dia tak sadar seorang wanita cantik kini berdiri di sebelahnya. "Fandi," ucap wanita itu sambil memegang punduk Fandi. Membuat Fandi langsung menatap wanita itu yang kini sedang tersenyum. "Kamu harus kuat ya, agar Rina tenang di sana." Fandi hanya tersenyum sekilas ke arahnya dan menatap lagi pusara itu. Rasa tak percaya selalu muncul di benaknya, dan rasa sedih selalu ada ketika menyadari kenyataan yang amat pedih ini. Namun dia sudah berjanji pada hatinya untuk selalu ikhlas menerima takdir dari Tuhan. "Ya udah, kita pulang yuk. Ini sudah sore loh," ajak Andin pada Fandi. Fandi hanya mengangguk dan bangkit. Andin berjalan mendahuluinya. "Andin," panggil Fandi ketika mereka sudah keluar dari areal pemakaman. Andin yang sudah mau membuka pintu mobilnya pun urung karena dipanggil oleh Fandi. "Makasih ya," kata Fandi saat Andin menoleh padanya. Andin hanya bingung karena tiba-tiba Fandi mengucap terima kasih padanya. Fandi mendekat dan memegang tangan Andin. "Makasih karena selama ini lo mau jadi sahabat gue." Andin hanya mengangguk tulus sambil tersenyum pada Fandi. "Makasih udah mau nemenin gue selama 10 tahun terakhir ini. Lo udah sabar ngadepin gue. Entah apa yang harus gue persembahkan buat lo untuk membalas segala yang udah lo berikan kepada gue," ucap Fandi sambil menduk murung. "Lo ngomong apa sih? Gue tuh tulus jadi sahabat lo. Gue gak minta apa-apa. Yang penting gue lihat sahabat gue bahagia. Itu udah cukup. Andin, gue ingin kita selamanya bersama. Gue pengen jagain lu selamanya. Lu mau gak nikah sama gue?" ucap Fandi, nadanya sedikit bergetar. "Van, kalau lo niat untuk menikah dengan gue hanya untuk membalas budi karena kebaikan gue selama ini, gue gak bisa, Van. Karena gue ingin menikah dengan orang yang gue cintai dan juga mencintai gue. Gue gak mau di antara kita menyesal nantinya karena terpaksa," ujar Andin panjang lebar. "Maaf, sebenarnya gue udah sayang sama lo sejak dulu. Gue aja yang terlalu naif karena terlalu terobsesi mengharap Rina." Andin pun menangis mendengar ucapan Fandi. Entah dia harus bahagia atau tidak, karena selama ini dia sudah tulus menyayangi Fandi sebagai sahabatnya. Melihat itu, Fandi pun mengusap air mata Andin. "Gue mohon, gue gak mau menyia-nyiakan waktu gue lagi. Lo mau kan temenin gue selamanya? Gue butuh lo di hidup gue," ucap Fandi sambil berjongkok di depan Andin. Semakin menangis Andin melihatnya. Andin melihat ketulusan di hati mata Fandi membuatnya tanpa ragu untuk menerima cinta Fandi. "Iya, gue akan selalu temenin lu seumur hidup gue, Van." Mendengar itu Fandi langsung bangkit dan memeluk tubuh Andin. Andin pun membalas pelukan Fandi. Para pecinta misteri yang budiman, tuntas sudah cerita kisah Rina, penumpang malamku. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa.